Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan, bekerja jauh dari rumah, di negeri yang bahasanya asing, tanpa siapapun yang bisa Anda percaya, dan setiap harinya hanya diisi dengan perintah, bentakan, dan rasa ingin menyerah? Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang dikirim sebagai tenaga kerja wanita, bukan untuk menggapai mimpi, tapi untuk bertahan hidup di tengah perlakuan tak manusiawi. Namun di balik dinding bisu dan jendela tertutup, harapan tetap menyala, dalam bentuk sebuah senyum dari balkon tetangga, dan sebuah ketukan yang mengubah segalanya. Sebelum saya mulai bercerita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi para TKW kita dimanapun mereka berada, menguatkan hati mereka yang sedang diuji, dan memudahkan jalan bagi mereka yang rindu pulang dalam keadaan selamat dan bermartabat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik wajah-wajah yang diam, seringkali tersembunyi luka yang dalam. Dan bahwa setiap orang berhak pulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang menggetarkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut tipis menyelimuti pematang sawah, menggantung pelan di atas tanah basah yang baru ditinggal hujan semalam. Di balik deretan rumah berdinding kayu dan atap seng yang mengelupas, sebuah suara azan mengalun lirih dari musola kecil di ujung jalan. Siti Aisyah berdiri di depan pintu rumahnya, menatap langit yang masih kelabu. Matanya sembab. Bukan karena kantuk, tapi karena terlalu banyak hal yang ia simpan dalam hati semalaman. Di tangannya, selembar tiket keberangkatan. Hong Kong. Nama yang sering ia dengar dari tetangganya yang dulu pernah berangkat. Kata mereka, gajinya besar, cukup untuk bayar utang, beli sawah, bahkan kirim anak ke sekolah bagus. Tapi tak ada yang pernah benar-benar menceritakan seperti apa rasanya tinggal di negeri orang. Apalagi jadi pembantu rumah tangga. Ayahmu dulu juga berani pergi merantau, nak, kata Makyah, ibunya, sambil menyelimutkan syal tipis ke leher Siti. Bedanya, kau perempuan. Tapi hatimu lebih kuat dari lelaki manapun yang mak kenal. Siti hanya mengangguk. Bibirnya gemetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menunduk, memandangi tangan kecil yang menggenggam ujung bajunya. Putranya, Arif, baru 5 tahun. Masih belepotan bicara. Tapi tatapannya tajam, penuh pertanyaan yang belum bisa ia ucapkan. Bu, nanti Arif ikut ya ke pesawat? Siti tersenyum, menahan air mata. Ia berjongkok, meraih wajah kecil anak itu dan mengecup dahinya yang dingin. Gak sekarang, sayang. Tapi nanti, kalau ibu sudah kerja keras, kita bisa kumpul lagi. Ibu janji. Sebuah pelukan kecil mengikat lehernya. Hangat. Menyesakkan dada. Suara klakson mobil travel menyela keheningan pagi. Sopirnya melambai, membuka pintu belakang. Siti berdiri. Langkahnya pelan, seperti menyeret beban tak kasat mata. Setiap derap kaki menjauh dari rumah itu, terasa seperti menyobek selembar-selembar hidup yang selama ini ia kenal. Pohon mangga di halaman. Kursi kayu reot tempat Arif suka duduk sambil makan kerupuk. Bau dapur saat Makyah memasak sayur asam. Semua akan ia tinggalkan. Tapi hidup tidak memberi banyak pilihan. Mak doakan setiap malam, bisik Makyah, menggenggam tangan putrinya erat. Jangan takut. Di negeri orang pun, Tuhan tetap mendengar. Siti mengangguk. Air mata menetes tanpa sempat diusap. Mobil pun melaju pelan, menembus kabut pagi yang masih menggantung rendah di atas jalan desa. Di kaca jendela, wajah kecil Arif mengejar dengan lambaian, lalu menghilang di tikungan. Dan di sanalah Siti memulai perjalanannya, bukan sekadar ke negeri asing, tapi ke kehidupan yang akan menguji batas hatinya sendiri. Langit Hong Kong menjulang kelabu, seakan enggan bersahabat dengan siapapun yang baru menjejakkan kaki di bandara. Hiruk-pikuk bahasa asing membanjiri telinga Siti seperti ombak yang datang tiba-tiba. Ia berdiri memeluk tas ransel kecilnya, sementara matanya menyapu ruangan, mencari wajah yang dikenalnya dari foto. Dari kerumunan orang, seorang wanita berkemeja biru muda melambai cepat. Namanya Bulina, agen penyalur yang dulu datang ke desa dan berbicara dengan suara halus, penuh janji manis. Dek Siti, sini, sini. Aduh, pucat amat wajahmu. Capek ya? Bulina tersenyum, lalu merangkul bahu Siti seperti seorang saudara lama. Siti mengangguk kaku, masih belum benar-benar merasa mendarat di dunia yang nyata.
Kepalanya berputar-putar. Perjalanan panjang. Pesawat dingin. Wajah anaknya yang tertinggal di jendela rumah. Mereka naik ke dalam van putih yang berbau pengap. Di dalamnya sudah duduk 3 perempuan lain. Semuanya tampak lelah dan diam. Mata mereka menunduk. Ada yang menatap jari sendiri tanpa ekspresi. Siti mencoba tersenyum pada mereka, tapi hanya mendapat anggukan singkat. Ini rumah penampungan, ya. Kalian istirahat dulu, besok pagi dijemput majikan masing-masing, jelas Bulina sambil membuka pintu rumah sempit 2 lantai di gang kecil. Rumah itu bukan rumah, pikir Siti. Lebih mirip gudang. Dindingnya kusam, bau pengap menyengat dari kamar mandi yang pintunya tidak bisa ditutup rapat. Tempat tidur bertumpuk seperti asrama. Tak ada tempat pribadi. Malamnya, saat lampu sudah dimatikan dan suara kipas angin berdengung monoton, Siti terbangun. Ia duduk pelan di atas kasur tipis, menatap ke langit-langit retak. Di dalam kantong bajunya, ia masih menyimpan foto kecil Arif dan Makiah. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah dalam foto itu. "Apa kabar di rumah?" bisiknya sendiri. Tak ada jawaban, kecuali dengkuran halus dari ranjang-ranjang sekitarnya. Pagi berikutnya, seorang wanita bergaun hitam datang bersama supirnya. Wajahnya kencang dan berlapis riasan tebal. Bulina membisikkan nama majikan itu sebelum menyerahkan Siti tanpa terlalu banyak ucapan perpisahan. "Ini dia. Pembantu yang saya minta muda dan rajin," kata Bulina dengan senyum manis, namun Siti menangkap nada menjual di balik suaranya. Majikan itu menatap Siti dari ujung kaki ke kepala. Tak ada sapaan. Hanya sebuah helaan napas pendek, dan kemudian isyarat tangan ke arah mobil. Perjalanan dari rumah penampungan menuju apartemen berlangsung dalam diam. Hanya suara lalu lintas kota yang sibuk mengisi kabin. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti penjaga yang diam tapi mengintimidasi. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah apartemen tinggi dengan pintu kaca otomatis. "Cepat masuk." "Banyak kerjaan," ucap majikan itu tanpa menoleh. Siti menunduk. Ia menarik napas panjang dan melangkah melewati pintu yang akan menutup di belakangnya, seperti menutup babak lama dari hidupnya. Begitu pintu tertutup, sunyi menyergap. Tidak ada aroma tanah basah. Tidak ada suara ayam. Tidak ada senyum anak kecil yang memanggil, "Ibu." Hanya dinding-dinding dingin dan lantai mengilap. Mulai dari dapur. Cuci semua piring semalam. Habis itu pel lantai. "Cepat." Siti mengangguk. Kakinya bergerak, meski jiwanya tertinggal beberapa langkah di belakang. Dan begitulah hari pertamanya dimulai. Bukan dengan pelukan. Bukan dengan sambutan. Tapi dengan perintah dan diam yang menggantung seperti kabut di pagi hari. Dapur itu luas dan bersih. Tapi bukan jenis bersih yang menenangkan. Semuanya putih, ubin, lemari, bahkan wastafelnya. Putih yang menyilaukan. Putih yang dingin. Putih yang membuat Siti merasa seperti titik hitam tak diinginkan di selembar kertas steril. Piring-piring bertumpuk di wastafel. Ada yang masih berbau sisa lemak. Gelas bekas kopi dengan bibir bercap lipstik tebal. Di ujung meja, seekor ikan besar tergeletak setengah membusuk, menunggu entah untuk dibuang atau dimasak. Siti menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja. Air mengalir deras, tapi tak cukup menghapus rasa dingin di kulitnya. Tangan-tangannya yang dulu terbiasa membelai anaknya, kini sibuk menggosok kerak panci sambil berdiri di antara aroma minyak tengik dan sabun cuci. Tiap gerakannya seperti diawasi. Dari balik pintu kaca, majikannya sesekali muncul, menatap tanpa suara. Sorot matanya tak pernah lunak. Hanya penghakiman diam-diam dari seseorang yang terbiasa memerintah tanpa tanya. Jam demi jam berlalu tanpa henti. Setelah dapur, ia diminta mengepel seluruh lantai. Lalu mencuci pakaian. Menjemur di balkon sempit. Sapu bulu kucing dari sofa. Bersihkan toilet 3 kali walau tidak kotor. Tak ada waktu makan siang. Ketika perutnya mulai keroncongan, Siti memberanikan diri membuka lemari makanan. Ia menemukan sebungkus roti tawar. Belum sempat mengambil selembar, suara tajam memotong dari belakang. "Itu untuk majikan. Jangan berani ambil tanpa izin." Siti tersentak. Tangannya spontan menarik diri. Ia membungkuk dalam-dalam, menahan perasaan yang mencuat seperti air mendidih. "Maaf, Bu."
Saya kira. Tidak usah kira-kira. Kau di sini untuk kerja. Makan nanti malam saja. Setelah itu, tak ada lagi kata-kata. Hanya suara langkah tumit tinggi menjauh dan pintu yang ditutup dengan keras. Siti mengembuskan napas panjang. Ia bersandar ke dinding, mencoba menelan ludah untuk menenangkan perutnya. Sekuat apapun hati, tubuh tetap punya batas. Menjelang malam, ia diizinkan makan. Sepiring nasi sisa dan sayur bening dingin. Tak ada lauk. Ia duduk di lantai dapur, sendirian. Sementara majikannya makan di meja makan bersama suami dan anak, tertawa pelan di balik kaca yang memisahkan dunia mereka. Malam itu, Siti tidur di kolong tangga. Tempat itu sempit, hanya cukup untuk tubuhnya berbaring menyamping. Tidak ada kasur. Hanya selimut tipis yang lebih pantas disebut lap kain. Ia menatap langit-langit yang begitu rendah hingga hampir menyentuh wajahnya. Tangannya meraba kantong bajunya. Di sana masih ada foto kecil Arif dan Makyah. Dilipat hati-hati agar tak lecek. Siti memejamkan mata. Tapi suara tertawa majikan yang masih terdengar dari ruang tengah membuatnya sulit terlelap. Bukan karena keras. Tapi karena mengingatkannya, kebahagiaan orang lain bisa terdengar seperti cemooh jika didengar dalam keadaan lapar dan sendiri. Malam itu, ia bermimpi tentang sawah. Tentang suara kodok. Tentang kaki kecil yang berlari di halaman. Tapi ketika terbangun, yang ia lihat hanya sepotong langit gelap dari celah pintu kolong. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia menangis tanpa suara. Hari-hari di apartemen itu mulai terasa seperti salinan dari satu hari yang sama, bangun sebelum matahari muncul, bersihkan rumah, cuci, masak, bereskan semua tanpa henti. Tidak ada hari libur. Tidak ada waktu untuk diri sendiri. Siti mencatat tanggal di balik kalender kecil yang ia temukan di laci dapur. Bukan untuk menghitung mundur, tapi hanya untuk membuktikan bahwa waktu masih bergerak. Yang membuat hari itu berbeda hanyalah satu hal, amplop coklat kecil yang ia selipkan di antara lipatan pakaian dalam. Isinya, sepucuk surat untuk Arif dan ibunya. Tulisan tangannya tidak rapi, tinta pulpen sempat luntur oleh keringat, tapi isi pesannya jelas. Arif sayang. Ibu rindu. Maaf belum bisa pulang. Doakan ibu kuat ya. Maaf Siti belum bisa kirim uang bulan ini. Tapi ibu sehat. Sungguh. Siti. Ia tahu surat itu mungkin tak akan sampai. Ia bahkan tidak yakin bisa mengirimkannya. Tapi menulis surat itu membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Sore itu, Siti duduk sebentar di balkon, menjemur baju. Udara Hong Kong berbeda dari kampungnya. Bau aspal dan suara mesin menggantikan semilir angin dan kicau burung. Tapi dari ketinggian lantai 12, ia bisa melihat langit, meski hanya sepotong. Di seberang balkon, ada balkon lain. Dan di sana, seorang perempuan tua sedang menyiram tanaman. Rambutnya putih, wajahnya keriput, tapi senyumnya lembut. Saat tatapan mereka bertemu, perempuan tua itu melambai. Siti, ragu-ragu, membalas lambaian itu. Sebuah senyuman pun muncul dari si nenek. Lalu, dengan bahasa isyarat dan mimik muka, ia mengisyaratkan, capek ya? Siti mengangguk. Tak butuh bahasa lisan untuk menjawab itu. Nenek itu lalu menunjuk ke dalam rumahnya, seolah berkata, kalau bosan, bicara saja dari balkon. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Siti merasa seperti manusia. Tapi kenyataan cepat menendang kembali. Malam harinya, majikannya menemukan Siti duduk lebih lama di balkon. Ngapain bengong di luar? Mau cari pelarian ya? Mau kabur? Nada suaranya dingin, tajam seperti pisau. Siti buru-buru berdiri. Maaf, Bu. Saya hanya menjemur baju. Majikannya mendekat, menatapnya tajam. Dengar ya. Kau kerja di sini. Bukan tamasya. Jangan lupa siapa yang bayar gaji. Siti menunduk. Di tangannya, amplop coklat kecil tadi terlipat diam-diam. Malam itu, ia kembali ke kolong tangga. Tapi kali ini, ia sembunyikan suratnya di balik celah lantai. Ia tahu ia belum punya kesempatan untuk mengirimnya. Tapi surat itu penting, ia butuh bukti bahwa ia masih memiliki hati. Bahwa ia masih mampu mencintai, walau setiap hari dipaksa menjadi mesin. Di langit, bulan tampak pecah di balik jendela kecil.
Dan di kejauhan, seorang nenek di balkon seberang masih duduk dalam gelap, seperti menunggunya bicara lagi. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rintik-rintik kecil menari di jendela dapur, seperti mengetuk-ngetuk dengan sabar, berharap ada yang mendengar. Siti menyeka lantai sambil sesekali melirik keluar. Ada sesuatu tentang hujan yang membuat dada terasa lebih berat. Bukan karena dingin, tapi karena ingatan yang merayap tanpa izin. Ia teringat masa kecilnya, berlarian di bawah hujan, menyanyi bersama Makya sambil menampung air di ember plastik biru. Arif pun dulu suka hujan. Ia akan melompat di genangan, tertawa lepas, hingga bajunya basah kuyup dan Siti memeluknya erat sambil mengeringkan tubuh mungil itu. Tapi di dapur apartemen majikannya, hujan tak membawa tawa, hanya tangisan diam. Siti diminta menggosok lantai kamar mandi dengan sikat kecil. Punggungnya membungkuk, tangan kanan memegang sikat, tangan kiri menopang badan di ubin basah. Bau pemutih menusuk hidung, membuat matanya perih. Tapi ia tak mengeluh. Tak pernah. Ketika ia berdiri untuk mengambil ember, kakinya terpeleset. Tubuhnya menghantam bak mandi, dan suara benturan menggema tajam. Majikannya berlari ke kamar mandi, wajahnya penuh amarah. Apa-apaan ini? Kenapa jatuh? Kalau rusak lantainya, siapa yang tanggung jawab? Siti menahan sakit di rusuk kirinya. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya gemetar. Saya terpeleset, Bu. Kalau begitu lebih hati-hati. Jangan seperti bego. Siti terdiam. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada luka di rusuknya. Malam harinya, ia tak bisa tidur. Setiap kali berbalik, rasa nyeri menusuk di sisi tubuhnya. Tapi bukan hanya itu yang membuat matanya terbuka lebar di kegelapan. Kata bego itu berputar-putar di kepalanya, seperti gema yang tak mau pergi. Siti bukan orang yang mudah marah. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang retak sedikit. Ia bangkit dari tempat tidur kolong tangga dan meraih selembar kertas baru dari bawah tumpukan pakaiannya. Ia menulis. Bukan surat. Tapi semacam doa. Atau mungkin sumpah. Aku tidak akan selamanya di sini. Aku tidak akan selalu diam. Aku bukan barang. Aku ibu. Anak dari perempuan kuat. Aku manusia. Tangannya gemetar saat menulis. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya masih utuh. Masih punya harga diri, meski sedang diinjak. Beberapa hari kemudian, luka di rusuknya belum sembuh betul, tapi ia dipaksa tetap bekerja. Sapu, pel, angkat galon, masak, semua seperti biasa. Sakit itu tak terlihat, maka dianggap tak ada. Namun di matanya, perlahan, api kecil mulai menyala. Dan setiap kali melihat hujan menari di jendela, ia tahu, di tempat lain, seseorang mungkin sedang menunggunya pulang. Dalam pelukan. Dalam kehangatan. Dalam ucapan, Ibu, kau baik-baik saja, kan? Pagi itu matahari kembali muncul, meski enggan. Sinar lembutnya menyusup lewat celah gorden di dapur, menyapu permukaan meja makan dan menyentuh tangan Siti yang sedang memotong wortel. Setelah pekerjaan dapur selesai, Siti diberi tugas menjemur pakaian. Ia membawa baskom besar ke balkon. Saat membuka pintu geser, aroma matahari yang hangat langsung menyambut, membuat tubuhnya sedikit rileks. Dan di seberang balkon, seperti biasa, nenek itu ada di sana. Duduk di kursi rotan kecil, mengenakan sweater rajut abu-abu, dan memegang muk teh hangat. Hari itu, nenek menyapanya lebih dulu. Dengan bahasa Kanton yang lambat, dan diselingi gerakan tangan, ia berkata, "Pagi cerah, ya." Siti tersenyum ragu. Ia tak begitu paham, tapi nada suara nenek itu cukup ramah untuk ditangkap maknanya. Nenek itu lalu mengangkat muk tehnya, memberi isyarat seolah berkata, "Kau ingin." Siti tersenyum dan menggeleng pelan. Tapi matanya menyimpan rasa terima kasih. Setiap hari setelah itu, mereka saling menyapa dari balkon. Tak ada pembicaraan panjang. Hanya senyuman, lambaian, dan kadang nenek itu memainkan musik klasik dari radionya kecil, sesuatu yang membuat Siti merasa seperti sedang berada di dunia yang lebih lembut. Suatu sore, ketika sedang menjemur pakaian dalam, secarik kertas terbang dari balkon seberang dan mendarat tepat di kaki Siti. Ia menunduk, mengambilnya. Di kertas itu ada tulisan tangan berbahasa Inggris yang sedikit gemetar, tapi cukup jelas. "Apa kau butuh bantuan?"
Siti terpaku sejenak. Lalu ia mencari pulpen dan menulis di balik kertas itu. Saya tidak bisa keluar. Tidak ada hari libur. Majikan tidak baik. Ia melipatnya, meletakkan kertas itu di dalam jepitan baju, lalu dengan hati-hati mengaitkannya ke tali jemuran yang tergantung dekat tepi balkon. Nenek itu membaca dengan kening berkerut, lalu perlahan mengangguk. Ia menunjukkan isyarat tangan, menepuk dadanya dan berkata, Zong Yaoban Fa. Selalu ada jalan. Kalimat itu, meskipun tak sepenuhnya dimengerti oleh Siti saat itu, terasa seperti pelukan. Seperti janji bahwa dirinya tidak sepenuhnya sendiri. Malamnya, Siti tidur dengan dada yang sedikit lebih hangat. Bukan karena kondisi hidupnya membaik. Bukan karena rasa sakit hilang. Tapi karena seseorang di dunia ini, meski hanya seorang nenek renta di balkon seberang, masih mau menanyakan kabarnya. Masih menganggapnya manusia. Dan dalam sepi yang panjang, satu sahabat pun terasa seperti dunia. Suatu malam, langit Hong Kong bergemuruh. Petir menyambar di kejauhan, dan hujan turun deras membasahi kaca jendela apartemen. Di dalam rumah, majikan Siti sibuk memarahi suaminya lewat telepon. Seperti biasa, suara tinggi, menusuk, dan tidak pernah habis bahan. Siti memanfaatkan momen itu untuk menyelinap ke dapur, mengisi air panas untuk mandi. Rasanya tubuhnya sudah lama tidak menyentuh air hangat. Tapi sebelum sempat ia menuangkan ke dalam ember, suara itu datang lagi. Hei! Siapa suruh kau pakai gas malam-malam? Mahal tahu. Hemat. Siti buru-buru menutup keran, menahan kecewa. Ia tahu, bahkan air hangat pun bisa dianggap hak istimewa di rumah ini. Malam itu ia kembali ke bawah tangga, berbaring dalam diam. Tapi hatinya tak bisa tidur. Ia mengingat kalimat nenek di balkon, selalu ada jalan. Maka keesokan harinya, saat membuang sampah ke tempat biasa, Siti membawa secari kertas kecil di sakunya. Ia memasukkannya ke dalam kantong plastik kosong yang ia sisipkan di sela-sela tempat sampah, dan berharap ada yang menemukannya. Tulisan di kertas itu sederhana. Saya TKW dari Indonesia. Tidak punya hari libur. Tidak digaji penuh. Sering dibentak dan dibatasi. Tolong bantu. Siti. Ia tidak tahu apakah surat itu akan dibaca. Bisa jadi tersapu tukang bersih-bersih. Bisa jadi dibuang. Tapi ia melakukannya juga. Karena berharap, kadang, adalah satu-satunya kekuatan yang ia punya. Beberapa hari berlalu. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Tapi suatu sore, ketika Siti sedang mengelap kaca balkon, nenek dari seberang mengacungkan jempol, lalu menunjuk ke arah lift bawah. Kemudian ia membuat gerakan seperti memegang ponsel. Siti tidak mengerti maksudnya secara penuh, tapi gerakan itu menggetarkan jantungnya. Apakah nenek itu mencoba menghubungi seseorang? Polisi? Lembaga bantuan? Apakah ia telah membaca surat di tempat sampah? Malamnya, suara ketukan terdengar di pintu apartemen. 3 kali. Lalu sunyi. Majikan Siti mengintip lewat lubang pintu, lalu meludah kecil. Cuma relawan gereja. Menyebalkan. Ia tidak membuka pintu. Ia hanya mencibir, lalu kembali duduk di sofa, memainkan ponselnya. Tapi Siti berdiri di belakang, diam-diam menatap pintu itu. Ada harapan menggantung di sana. Setipis bayangan. Sekecil ketukan. Dan untuk pertama kalinya, ia berani berpikir. Mungkin, aku bisa keluar dari sini. Pagi itu tampak seperti hari biasa. Majikan perempuan sedang menelepon dengan nada tinggi. Anak-anak belum pulang sekolah, dan suaminya pergi sejak subuh. Tapi bagi Siti, ada sesuatu yang berbeda. Detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Tangannya berkeringat saat menyiapkan bekal makan siang majikannya. Karena hari itu, ia berniat mencoba sesuatu yang lebih berani. Beberapa hari sebelumnya, nenek di balkon memberinya sebuah isyarat yang tak bisa diabaikan. Nenek menunjuk ke langit-langit apartemennya sendiri, lalu menggambar lingkaran di udara dengan telunjuknya. Lalu ia mengangkat tangan, seperti menyodorkan sesuatu dari atas. Siti awalnya tak mengerti. Namun saat sedang mengepel lantai balkon, ia memperhatikan, di antara pagar balkon apartemennya dan balkon nenek, ada celah sempit yang dihubungkan oleh semacam talang air logam. Dan di bawahnya, tersembunyi di bawah pipa AC yang kotor, terselip sesuatu. Sebuah kantong plastik kecil,
terikat dengan benang tipis yang digulung rapi dan tersembunyi dalam tanaman gantung. Saat malam datang dan apartemen mulai tenang, Siti memberanikan diri. Ia menyelinap ke balkon dan meraih kantong itu dengan tongkat pel yang ia sambung dengan sendok. Tangan gemetar, jantungnya nyaris melompat keluar. Isinya? Sebuah ponsel kecil. Bersama secari kertas bertuliskan. Nomor bantuan, 9877XXXX. Hubungi diam-diam. Aku percaya kamu bisa. Nenek dari balkon. Siti menatap ponsel itu seperti sedang menggenggam benda suci. Bibirnya gemetar. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang cukup. Yang ada hanya dada yang sesak oleh rasa terima kasih dan rasa takut yang bersamaan. Malam itu, ia menyembunyikan ponsel di dalam bungkus pembalut yang belum digunakan, tempat yang ia tahu takkan disentuh siapapun. Ia tidur dengan hati berdebar, tapi juga dengan sebuah cahaya kecil dalam pikirannya. Kini ia punya alat. Kini ia punya pilihan. Beberapa hari ia menunggu waktu yang tepat. Majikannya tidur larut malam, biasanya setelah menonton drama sambil tertidur di sofa. Saat itulah ia beraksi. Di bawah cahaya redup lampu dapur, Siti memencet nomor itu. Tangannya gemetar. Ponsel tak bersuara. Hanya getar pelan. Terdengar suara perempuan di ujung sana, tenang dan sopan, berbicara dalam bahasa Melayu campuran. Halo. Ini pusat bantuan untuk pekerja migran. Anda aman. Siapa nama Anda? Siti menutup mulutnya dengan tangan kiri, supaya tangisnya tak terdengar. Ia menjawab perlahan. Siti. Saya butuh bantuan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa didengar. Bukan sekadar dilihat sebagai pembantu. Bukan hanya tenaga kerja. Tapi sebagai seseorang yang memiliki nama. Suara. Luka. Dan harapan. Dini hari menjelang, dan suara kipas angin tua berdengung pelan dari sudut dapur. Siti terjaga lebih awal dari biasanya. Bukan karena perintah, tapi karena janji. Ponsel kecil itu masih tersembunyi rapi di balik celana dalam bersih yang tak pernah disentuh majikannya. Sudah beberapa kali ia berbicara dengan perempuan dari pusat bantuan. Namanya Nani. Suaranya lembut, seperti suara guru TK yang sabar, dan setiap percakapannya menumbuhkan sesuatu dalam diri Siti, keberanian yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hari itu, Nani berkata, "Kami sudah menghubungi konsulat Indonesia. Kami tahu alamat apartemenmu. Tapi kami butuh kamu kuat sedikit lagi. Kami akan datang." 1 kali ketukan, lalu jeda, lalu 2 kali ketukan. Itu isyaratnya. Siti mencatatnya dalam ingatan. Ia bahkan melatihnya dalam kepala, seperti anak-anak menghafal lagu sekolah. 1. Jeda. 2. Saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, majikan laki-laki pulang dalam keadaan mabuk. Wajahnya merah, matanya berat, dan ia mulai memaki-maki karena teh di termos sudah dingin. Siti menunduk, menyuguhkan air hangat. Tangannya gemetar, bukan karena takut padanya, tapi karena rasa ingin marah yang begitu mendidih di dalam dada. "Apa kau tuli?" "Aku bilang teh panas, bukan air cucian kaki," hardiknya sambil melempar cangkir ke lantai. Pecahan melesat ke kaki Siti, melukai kulit tipisnya. Majikan perempuan masuk dan hanya mengangkat alis. "Kau memang ceroboh. Itu pantas kau dapat." Siti berdiri, diam. Matanya menatap lantai, tapi bukan karena malu. Ia hanya tak ingin matanya menatap mereka dengan kebencian yang terlalu nyata. Lalu suara itu datang. Tok. Jeda. Tok. Tok. Tubuh Siti menegang. Majikan tidak memperhatikan. Mereka sedang sibuk bertengkar tentang acara TV dan saldo kartu kredit. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lebih pasti. Tok. Jeda. Tok. Tok. Majikan perempuan mengerutkan alis. Siapa sih pagi-pagi begini? Ia berjalan ke pintu, membuka sedikit lubang intip. Orang dari konsulat, gumamnya tak percaya. Apa-apaan ini? Si Siti ngadu, ya? Siti tetap diam. Tapi saat majikannya membuka pintu,
Petugas dari konsulat bersama 2 staf pusat bantuan dan seorang polisi lokal sudah berdiri tegak. Wajah-wajah yang tidak ramah bagi para penindas, tapi seperti malaikat bagi mereka yang tertindas. Petugas perempuan dari konsulat bicara dengan nada tegas namun sopan. Kami mendapat laporan tentang penyalahgunaan tenaga kerja. Tolong izinkan kami membawa TKW atas nama Siti untuk pendataan dan perlindungan hukum. Majikan perempuan melotot. Dia pekerja saya. Tidak bisa seenaknya. Petugas dari pusat bantuan menahan diri untuk tidak marah. Ia hanya menunjukkan dokumen dengan segel merah. Bisa. Karena Anda melanggar hukum. Majikan laki-laki mencoba bersuara, tapi polisi sudah berdiri di antara mereka. Siti berdiri dengan tubuh gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia berjalan ke arah pintu, melewati pecahan cangkir dan kata-kata kasar yang tak lagi menyakitkan. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh. Pandangannya bertemu dengan mata majikan perempuan yang mendelik. Dengan suara pelan, tapi penuh martabat, ia berkata, "Saya bukan budak. Saya akan pulang." Dan pintu tertutup di belakangnya, bukan sebagai pembantu yang melarikan diri, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Bandara internasional itu terang dan sibuk, namun di mata Siti, semuanya terasa seperti mimpi. Ia berdiri mengenakan jaket tipis pemberian petugas dari konsulat, dan di tangannya tergenggam koper kecil berwarna biru muda yang sudah penuh goresan. 2 minggu sudah ia tinggal di shelter, tempat yang kecil tapi jauh lebih manusiawi daripada rumah mewah majikannya dulu. Di sana, ia belajar bahwa banyak pekerja seperti dirinya. Ada yang lebih parah, ada yang lebih kuat, dan ada yang belum seberuntung dirinya. Mereka berbagi cerita, berbagi nasi bungkus, dan yang paling penting, berbagi luka yang akhirnya terasa lebih ringan saat didengar. Petugas konsulat, Bu Nani, menemani hingga ke ruang keberangkatan. Kami akan bantu urus dokumenmu. Tapi yang paling penting sekarang, pulanglah. Temui keluargamu. Siti menatap wajah perempuan itu, yang mungkin hanya dikenalnya lewat suara beberapa pekan terakhir, tapi kini terasa seperti kakak yang telah lama hilang. Terima kasih, katanya pelan. Jangan berterima kasih. Kamu sendiri yang kuat. Pesawat lepas landas, dan Siti duduk di dekat jendela. Di bawah sana, lampu-lampu kota mengecil menjadi titik-titik cahaya, perlahan tenggelam dalam kabut malam. Ia teringat semua kejadian, kamar sempit di bawah tangga, hinaan, kerja tanpa henti, ketukan rahasia di pintu, dan ponsel mungil yang menyelamatkannya. Tangisnya pecah dalam diam. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena ia akhirnya bisa merasa sesuatu yang selama ini hilang. Harga diri. Sesampainya di kampung, sore menyambutnya dengan angin lembut dan aroma tanah basah. Rumah ibunya tak banyak berubah. Atap seng masih bocor, dinding bambu masih miring, tapi suara dari dalamnya menghangatkan hati. "Ibu," panggil Siti, meletakkan kopernya di halaman kecil yang dulu dipenuhi bunga kertas. Pintu terbuka. Seorang perempuan tua yang kini lebih bungkuk dari terakhir ia lihat berdiri di ambang pintu. Tatapannya ragu sejenak, lalu berubah menjadi haru. "Siti?" Langkah mereka saling menyambut. Tak perlu banyak kata. Pelukan itu cukup menjelaskan semuanya. Isak tangis mereka bukanlah ratapan, melainkan pelepasan. "Aku kira kau tak akan pulang," bisik ibunya. "Aku juga sempat kira begitu," jawab Siti, tersenyum kecil. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai aktif membantu di balai desa, menjadi narasumber kecil tentang hak-hak TKW. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi para gadis yang ingin mencoba peruntungan ke luar negeri, ia adalah suara yang jujur, suara yang tahu rasa asin di keringat dan luka di batin. Kalau bisa, kerja di luar negeri itu harus siap mental. Tapi jangan sampai kita lupa, kita ini manusia, bukan mesin, katanya dalam salah satu pertemuan desa. Para ibu-ibu mengangguk. Dan saat seseorang bertanya, apa yang membuat Mbak Siti kuat di sana, ia menjawab sambil tersenyum. Sebuah ketukan kecil di pintu. Dan keyakinan bahwa diam itu bukan jalan keluar. Kini setiap sore, Siti duduk di beranda, memandang sawah. Ia menanam beberapa pot bunga sendiri. Di antaranya, ia sisipkan satu tanaman gantung. Bukan untuk keindahan, tapi sebagai pengingat. Tentang nenek dari balkon. Tentang harapan yang datang dari langit-langit. Dan tentang seorang perempuan yang akhirnya pulang, tak hanya ke rumah, tapi juga kepada dirinya sendiri. Itulah kisah seorang perempuan sederhana yang berani berdiri, bukan karena ia tak takut,
Tapi karena ia tahu, diam terlalu mahal harganya. Maka jika kita tak bisa menolong, jangan menyakiti. Jika kita tak bisa memahami, jangan menghakimi. Ada kalanya luka tak bersuara, hanya bergetar di balik senyum dan tatapan kosong. Ada jiwa-jiwa yang bertahan bukan karena segalanya mudah, tapi karena harapan kecil yang terus mereka jaga, meski dunia seakan membisukan mereka. Kisah ini bukan tentang satu orang. Ini tentang banyak hati yang terbuang, terasing, lalu perlahan menemukan jalan pulang, bukan selalu ke sebuah tempat, tapi ke martabat dan harga dirinya yang sempat hilang. Semoga dari kisah ini, kita belajar untuk lebih peka terhadap mereka yang tak bersuara. Bahwa keberanian kadang datang dari hal yang paling sederhana, sebuah doa, sebuah uluran tangan, atau hanya keberanian untuk berkata, "Aku berhak untuk hidup layak." Mari kita panjatkan doa bersama. Agar setiap mereka yang bekerja di luar tanah kelahirannya, senantiasa diberi perlindungan, kekuatan, dan jalan pulang yang penuh kemuliaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, dan bantu sebarkan kisah ini jika menurut Anda ada pesan yang pantas untuk didengar lebih banyak telinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.